Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'abdihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqqi basiran wa nadhira. Wadaiyan ilal haqqi biizni wa sirajan munira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Melanjutkan penjelasan materi minggu lalu berkenaan mata kuliah ilmu falak sudah dijelaskan oleh Bapak dosen, yaitu tentang hukum mempelajari ilmu falak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa hukum menuntut ilmu itu terbagi dua. Pertama, hukumnya fardhu ain atau wajib untuk setiap individu manusia. Seperti contohnya menuntut ilmu akidah, yaitu untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ilmu fikih seperti salat, zakat, puasa dan haji. Inilah yang dimaksud dalam riwayat yang menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Pendapat kedua yaitu hukumnya fardhu kifayah, seperti menuntut ilmu tentang pembagian berbagai hak waris. Juga tentang pelaksanaan hukum Islam, seperti mengetahui syarat sah ibadah wajib, atau juga had seperti qisas, potong tangan, cambuk dan lainnya. Mafhum dari pendapat Imam Al-Qurtubi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mempelajari ilmu falak adalah wajib. Kita ambil contoh tentang menghadap kiblat ketika sholat. Dalam sholat, menghadap kiblat adalah syarat sah sholat. Maka jika sholat tidak menghadap kiblat, maka tidak sah sholatnya. Lalu bagaimana seseorang yang sholat ingin menghadap kiblat jika dia tidak tahu di mana tepatnya arah atau jihad Ka'bah? Terlepas khilafiyah ulama tentang memaknai harus menghadap Ainul Ka'bah atau jihad Ka'bah. Ini sesuai dengan kaidah fikih, yaitu ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Dapat kita artikan begini, sesuatu kewajiban tidak akan sempurna, contohnya seperti menghadap kiblat, kecuali dengan adanya sesuatu, yaitu apa? Tahu di mana arah kiblat. Maka sesuatu tadi yaitu menghadap arah kiblat hukumnya menjadi wajib. Bagaimana kita tahu arah kiblat jika tidak belajar ilmu falak? Maksudnya, jika dihubungkan dengan kewajiban menghadap kiblat ketika sholat, maka hukum mempelajari ilmu falak adalah wajib. Karena menghadap kiblat wajib, maka mengetahui di mana arah kiblat juga wajib. Riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal khiyara ibadillahilladzi yura'unal syamsa wal qamara wan nujuma li dzikrillahi azza wa jalla." Rawahu Tabrani. Artinya, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang baik adalah mereka yang selalu memperhatikan matahari, bulan, dan bintang untuk mengingat Allah. Rawahu Tabrani. Hadis di atas tadi diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul ilmi khairum min fadlil ibadah wa khairu dinakumul wara'u." Artinya, keutamaan ilmu adalah lebih baik daripada keutamaan ibadah, dan sebaik-baiknya agama kalian adalah ketakwaan. Hadis riwayat Nasa'i. Dari ketiga hadis yang dikemukakan, maka sudah dapat dipahami bahwa hukum mempelajari ilmu falak hukumnya fardhu ain atau fardhu kifayah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza matal insanu qata'al amaluhu illa min salasatin min sadaqatin jariyatin wa ilmin yantafa'u bihi wa walidin sholihin yad'u lahu." Dalam redaksi lain, konteks hadisnya begini ya, "Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasatin ila akhirih." Artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya
kecuali ada 3 perkara, yaitu 1. Sedekah zariyah, 2. Ilmu yang bermanfaat, 3. Anak yang soleh yang selalu mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Maknanya adalah jika seseorang memiliki suatu ilmu yang bermanfaat, lalu orang lain menggunakan ilmu tersebut dalam ibadah, maka orang tersebut akan terus mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Begitu pula bagi orang yang paham dan mengajarkan ilmu falak, setiap orang lain memakai hasil pengetahuannya dalam melaksanakan ibadah. Kita ambil contoh sholat, maka seseorang itu akan mendapatkan pahala yang setimpal. Contohnya begini, ketika seseorang ingin sholat, yaitu syaratnya kan harus mengetahui waktu masuknya sholat dan arah kiblat, yang mana keduanya adalah syarat sah sholat. Jika tidak tahu di mana kapan waktunya sholat mulai dan di mana arah kiblatnya, maka tidak akan sah ibadah seseorang. Maka dengan memakai metode palak, maka dia akan tahu gitu awal sholat dan arah kiblat. Nah, karena dia melihat catatan atau peninggalan dari orang yang mempelajari palak dan mengajarkan palak kepadanya, maka orang yang mengajarkan palak tersebut, ketika orang yang dilajarinya ilmu palak, maka akan tetap mendapatkan pahala yang setimpal. Sayyidina Ali berkata, barang siapa mempelajari ilmu pengetahuan tentang bintang-bintang, maksudnya adalah benda-benda langit, sedangkan ia dari orang yang sudah memahami Al-Quran, niscaya bertambahlah imannya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Aswad berkata, maksud dari Sayyidina Ali adalah ketika seseorang muslim yang mengerti ayat-ayat Al-Quran lalu mempelajari ilmu tentang bintang-bintang, yaitu benda-benda langit, maka dia akan takjub dengan penjelasan Al-Quran tentang alam semesta yang tidak bisa diukur dengan akal. Betapa indahnya dan kuasanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menambah yakin hati bahwa semua yang ada di dalam alam semesta ini tidak lain adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.